Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di depan saya ini ada Volvo 740 tahun 1988 ya. Ya, jadi Volvo ini tahun 88. Ini dikabarkan dahulunya masuk secara CBU. Jadi untuk region Belgia ya, Belgia. Apa saja perbedaan yang ada di mobil ini dengan yang ada dengan jenis yang sama ya, 740 tapi lokal. Nanti kita cari tahu perbedaannya apa saja. Jadi sekilas eksteriornya seperti ini ya. Eksterior ya, yang dilihat dari mobil ini tuh tampilannya klasik banget ya, karena di depan ini sangat kotak ya dibanding 960 kan dia sudah agak, atau jangan 960 deh, yang 740 tapi yang turbo injection yang TI itu dia kan depannya sudah mengadopsi seri 9 ya, cuma belakangnya tetap yang kotak seperti itu. Nah ini tuh nyambung banget, udah depannya kotak banget kayak gini. Itu keren banget kalau menurut gue sih. Jadi klasik banget ya zaman sekarang ya. Ditambah lagi ada jenggotnya seperti ini. Itu resep banget ngelihatnya. Nah ini juga catnya masih orisinil. Masih orisinil. Ya mungkin beberapa sudah pernah kena cat ya, kayak ini juga ini sudah repaint. Tapi di bagian-bagian kayak di sini nih kan itu udah kelihatannya agak jelek ya, tapi ini masih original tuh. Nah ini ada sedikit sudah mulai ada kropos sedikit, tapi tidak masalah, tidak bocor. Bodi lempeng banget, di situ doang tadi yang kurangnya. Nah, jadi memang ini juga catnya juga udah agak banyak noda-noda, tapi dipertahankan karena ini masih orisinalnya. Nah yang menarik dari desainnya itu adalah list body ini. List semua ini chrome, tapi tidak membuatnya norak ya. Sangat klasik kalau saya bilang. Ditambah depan di bempernya ada garis-garis seperti itu. Belakang juga ada garis-garis. Nah, lampu belakangnya ya. Ini itu kotak semua. Kayak Tetris ya. Tapi kayaknya desainnya ini sekarang itu diikuti sama pabrikan lain ya, kayak yang nggak tahu ya ini ada garis merahnya atau enggak. Tapi kalau saya bilang kayak Hyundai Ioniq gitu, dia kotak-kotak juga kan seperti ini. Nah, itu keren kalau menurut saya. Jadi kayak Tetris. Balok-balok seperti itu ya. Itu ada high mount stop lamp, tapi itu tambahan saya pasangin. Dan dari luar ini sekilas kita lihat ada tirai ya. Tirai ini masih bawaannya 740 ya. Handle chrome, list kaca belakang chrome, ada list ini juga chrome. Sebenarnya ini lampu juga ada list chrome-nya ya, cuma karena di tengahnya ini begini, saya kayaknya kalau chrome kurang masuk, jadi hitam aja. Nah ini wheel dopnya juga masih orisinil. Untuk ban ini menggunakan ukuran ring 15 205 strip 65. Ini juga masih baru ya, Hankook bannya. Nih videonya harus banyak cut karena ya lo tahu sendiri ya, di situ jalanan motor pada seenaknya pasang knalpot yang brong-brong berisik, jadi gua pause. Oke, balik kita ngomongin eksterior ya. Ini ada penambahan ya, ini bukan aslinya, ini saya tambahkan sendiri. Nah, coba lihat letaknya, letak semacam diffuser untuk apa ya, bukan diffuser, apa sih namanya, corong udara ya, corong udara untuk ke kabin. Itu letaknya tidak simetris ya, dia
ada sedikit mencong ke kiri, tapi memang ini bawaannya dari sana, dari Volvo. Oke, sebelum kita masuk ke interior, kita coba lihat dulu mesinnya ya. Seperti apa mesinnya? Ya, seperti ini mesinnya ya. Ini mekanismenya tidak memakai hidrolis ya, tapi dia pakai semacam per itu mekanisme. Jadi ini abadi, ini nggak akan cepat kalah dibanding kalau pakai hidrolis. Nah, untuk mesinnya dibanding 740 lain, ini sudah mengandalkan injeksi. Nah, kalau 740 biasa itu masih pakai fuel disk, jadi otomatis kelistrikannya berbeda karena ini sudah menggunakan injeksi. Banyak sensor, ada sensor crankcase, ada sensor ECT, dan juga sudah pakai air mask. Nah, kalau full disk kan belum, tapi dia masih menggunakan ini ya, Viscofan sebagai pendinginan. Jadi enaknya Viscofan ini, kalau saya pribadi itu lebih suka Viscofan karena bebas dari penyakit fan tahu-tahu lemah, fan tahu-tahu mati. Nah, dia abadi, hanya perlu diperhatikan cairan di dalamnya itu ya, itu jangan sampai berkurang atau habis atau sudah lemah gitu. Untuk sektor pendinginan, ini radiatornya sebesar ini ya, jadi cukup mumpuni lah. Dan di depan ini sudah pakai cooler untuk maticnya. Jadi maticnya itu terpisah, dia tidak lagi pakai yang ini ya, yang bawaan dari radiator. Jadi udah dilepas tuh. Sebagai penggantinya pakai semacam radiator atau cooler matic lah gitu kita sebutnya. Dan ini masih menggunakan coolant ya. Ini kemarin pakai Preston, tuh bisa dilihat, bukan coolant abal-abal ya. Oke, untuk mesin sendiri ini kapasitasnya sama dengan yang 960, yaitu dia 2300 cc red block engine, tapi non turbo. Jadi mobil ini GL injection, sudah injection tapi belum pakai turbo. Nah, keunggulannya dia tidak memakai turbo, jadi di konsumsi BBM-nya ini lebih irit lah dibanding yang turbo gitu. Untuk lari boleh diadu karena memang mesinnya sehat banget. Jadi waktu mobil ini dibangun, ini saya tahu proses pembangunannya, di dalam mesinnya itu, di blok mesinnya itu sangat kinclong gitu, jadi masih bagus banget. Oke. Nah, ini tabung AC atau dryer ya, seperti itu ya. Menarik nih di sini. Nah, ini ada lampu yang ini sebenarnya kita bisa matikannya kalau memang tidak membutuhkan atau butuh dibuka lama, jadi bisa dimatikan. Nah, ini bisa dinyalakan, tapi ini mekanismenya tidak pakai switch. Jadi di dalam itu dia ada semacam cairan kayak timah ya, timah cair. Nah, itu kalau dia bergerak dia akan memutus arusnya, jadi mati sendiri otomatis. Nah, kalau kita begini, dia timah cairnya itu menyentuh, nah, dia baru menyalakan lampu gitu ya. Itu fitur yang menurut saya perlu ditiru sih sebenarnya sama mobil-mobil modern ya, karena pada saat emergensi kita butuh lampu nih di sini gitu. Oke, kita lanjut ke interior ya. Ya, ini ada tulisannya ya, Volvo Radio Code. Nah, ini kalau zaman dulu si Volvo ini dia pakai kode radionya. Jadi kalau orang mencegah pencurian ya, jadi
Kalau orang main ambil aja dia nggak tahu kodenya, ya dia nggak akan bisa pakai di mobil manapun gitu. Bagus nih. Oke. Ya mobilnya masih dipakai harian ya, jadi kotor, maklumin. Oke. Ini lampu masih nyala ya. Tuh. Nah, ini plafonnya unik ya. Dia kayak bahan Alcantara ya, kalau bisa dibilang Alcantara. Tapi yang fabric ya. Jadi bukan yang suede Alcantara tapi fabric. Itu looks-nya jadi kayak beda aja gitu sama 740 beda lainnya. Nah, ini door trimnya juga warna hitam. Ini dashboardnya sudah mirip 960 ya dashboardnya. Jadi kalau 740 itu kan dia kisi-kisi AC-nya ada kotak-kotaknya nih, frame-nya ada kotaknya lagi, lebih kotak lah gitu. Kalau ini sudah seperti 960 ya. Nah, ini juga perbedaannya di sini di cluster ini. Kalau yang 740 itu ada tombol di sini ya, agak maju yang kotak ya. Di sini juga ada kotak. Tapi ini enggak. Ini lebih mirip 960 tapi ininya tetap dia seperti 740 ya. Seperti 740 pada umumnya, frame tengahnya ini. Jadi lucu ya, kayak perpaduan gitu. Nah, ini audionya memang sudah diganti. Tapi ini mereknya Alpine, jadi suaranya tetap bagus. Nah, di bawahnya ini ada cluster untuk amplifier ya, amplifier bawaannya nih. Tuh ada tulisannya Volvo. Nah, ini masih aslinya nih. Cuma memang head unitnya sudah tidak asli. Oke. Kita coba nyalain yuk. Nah, ini ada lambdanya ya. Lambdanya. Oke, kita nyalakan. Duh, bensinnya habis kemarin, habis ganti tangki. Jadi tangkinya kemarin bocor gara-gara dia dudukannya kendor, jadi menghantam ke sisi kopel ya, batang kopel, jadi kena. Ini saya baru ganti. Nah, akhirnya BBM-nya habis gitu. Nah, anaknya ini jam masih berfungsi dengan baik, speedometer juga masih berfungsi, RPM masih berfungsi, temperatur juga masih berfungsi. Ini kalau kita nyalakan seperti ini. Nah, kita nyalakan AC. Ini namanya mobil tua pasti ada getar-getarnya dikit nih. Ya, yang beda dari mobil ini itu adalah interior. Jadi interiornya bisa dilihat sendiri ya. Ini bahannya apa ya? Kayak bahan sofa jadul ya. Bahan sofa jadul. Apa ya kalau dibilang fabrik ya? Kalau bilang fabrik juga enggak sih, dibilang sofa lah, sofa. Tapi dia perpaduan pinggirnya ini pakai kulit nih. Nah, ini pakai kulit. Tapi cuma pinggirnya doang. Tengahnya dia kayak semacam sofa gitu. Nah, ini belakangnya juga sama ya. Jadi keunggulannya mobil ini di interior, dia berbeda. Ya, ini ada tombol untuk mematikan fungsi dari si antena yang naik turun sendiri itu. Nah, itu kalau kita nggak butuh, takut misalnya dia nyangkut apa gimana, ini kita bisa matikan. Ini kondisi mati, nanti kita nyalakan. Nah, di sini ada tombol untuk apa ya, cluster ya. Ini cluster, jadi kita bisa atur tingkat kecerahan si lampu dari cluster ini, speedometer. Dan ini ada tombol-tombol untuk lampu, menghidupkan lampu, dan ini tombol untuk fog lamp depan dan fog lamp belakang. Ya, ini tuas-tuasnya dia seperti Eropa lain ya. Jadi kiri untuk lampu, kanan untuk menggerakkan wiper ya. Gitu. Ini
Di sini sudah ada lampu untuk peta ya. Zaman dulu nih lampu untuk peta ya. Lampu peta ini aksesoris yang sudah mulai punah juga. Ini setirnya seperti ini. Dia masih menggunakan kulit aslinya dan ini masih belum cacat ya. Adalah sedikit-sedikit, tapi kalau dibilang untuk ukuran tahun ini awet banget ya. Awet, kebanyakan udah pada jebol. Lalu ini transmisi maticnya seperti ini. Nah, kalau 740 kebanyakan tahun 88 itu malah kebanyakannya manual ya. Manual, belum, masih jarang banget yang matic. Nah ini sudah matic, transmisi tuasnya juga dia nggak kotak gitu ya. Dia tapi bulat, ini seperti GL. Oke, di sini juga ada telepon ya. telepon seluler. Nah kalau ini sih memang ini nambah sendiri sih. Ini saya tambah sendiri. Ini kondisinya masih oke ya, cuma udah nggak bisa nelpon karena kan udah nggak ada jaringannya juga. Jaringannya ini kan sebelum AMPS ya kalau nggak salah, jadi bukan GSM gitu. Oke, nih kita matikan dulu ya. Dia sudah ini ya, sudah pakai electric power mirror. Nah ini keempatnya sudah menggunakan power window ya, bagian belakangnya ya. Nah, ini agak sedikit kotor karena memang mobilnya dipakai. Door trim tadi yang saya sudah bilang ya, dia dominan warnanya hitam ya. Nah, ini joknya empuk banget loh, empuk banget, joknya sangat empuk. Nah, itu tirai yang belakang seperti inilah, apa adanya. Untuk sistem bagasi ini tinggal pencet aja ya, jadi nggak pakai tuas-tuas di dalam, tinggal buka seperti ini. Nah ini berantakan ya, aduh ya. Itu ada subwoofer dan ini ukuran bagasi lumayan luas. Dan ini sama, ada lampu yang pakai sistem seperti di depan tadi ya, dia pakai cairan itu sebagai switchnya. Ini ada ban serep. Oke. Ya, kita lihat kondisi mobilnya ya guys. Jadi sebenarnya ini mobil istri saya senang banget, saya juga senang banget. Mobil ini enak banget dipakainya. Suspensi kemarin habis dibetulkan ya, jadi ganti yang batang panjang itu saya nggak tahu apa namanya. Terus ganti shock breaker, terus water pump juga saya ganti, oli baru, terus filter oli baru, timing belt baru, lalu packing daripada Matic juga baru. Nah ini Maticnya Aisin ya, jadi Maticnya ini Aisin, seharusnya bawaannya itu ZF, cuma ini sudah dirubah ke Aisin karena Aisin itu lebih bandel, jadi dia tidak rewel ya kalau Aisin itu dibandingkan ZF. Tapi untuk kenyamanan memang lebih nyaman si ZF itu ya. Nah kalau Aisin ini Maticnya sama dengan mobil-mobil Jepang ya, kayak Kijang, Panther, apalagi ya. Iya, pokoknya itu yang dia melintang ya dari depan ke belakang itu, dia pakai couple. Nah itu Maticnya itu, Matic Volvo ini ya dilanjutkan ke Kijang ya. Kijang kan baruan ya, ini kan lebih lama dibanding Kijang. Jadi Maticnya itu sama nih Aisin.
Nah, jadi bisa pakai parts-partsnya. Kalau misalnya kita nyari di mana, cari partnya untuk kijang, dia sama semua. Seperti itu. Nah, ini juga ada stiker untuk penggantian timing belt dari mobil Volvo ya. Volvo seri 7, seri 9 itu bukan pintunya. Banyak orang nggak tahu ya. Ini tuh digeser ke belakang. Nah, seperti ini. Cek. Nah, baru kebuka.